Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu. Ini sing paling nem pundi? Nika putrane Pak E. Sing mboten gawanane Pak E. Nik pinten umurnya? Umurnya berapa? 12 tahun ya. Jarang loh anak kecil, biasanya apik loh Mas filmnya ya ngene iki. Barang siapa yang keluar dari rumahnya ya, sampai dia datang ke tempat majelis ilmu, lalu dia sampai nanti pulang ke rumah, maka dicatat apa? Fisabilillah, dicatat sebagai seperti orang yang jihad. Kenapa mencari ilmu itu disetarakan dengan jihad oleh Rasulullah? Karena ada kesamaan. Kalau jihad itu menegakkan Islam dengan pedang, kalau thalabul ilmi menegakkan agama dengan ilmu. Dan saya rasa di zaman kita di Indonesia ini menegakkan dengan ilmu itu lebih dibutuhkan ya. Karena kita belum masa perang ya. Belum masa perang. Tapi perang pemikiran iya. Eneng-eneng wae. Yang liberalisme, yang LGBT, homoseks, lesbian itu, yang sing jariatan itu kok dipadakne apa? Suara segawon. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan dari bab berikutnya dari kitab Fadlul Islam. Kemarin kita bulan lalu ya mungkin sudah membaca dari bab pertama, maka kita akan membaca dari bab kedua pada malam ini insyaallah, karya muallif Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Qala al-muallifu rahimahullah taala bab wujubid dukhuli fil Islam. Bab wajib ya, wajib masuk ke dalam agama Islam. Jadi masuk Islam niku pilihan yang harus atau pilihan sak-sake milih? Pilihan yang harus. Ada konsekuensinya. Kalau dia masuk, ya nanti berhak mendapatkan surga. Tapi kalau nggak masuk, ya nggak ada paksaan juga. Tapi silahkan mencicipi neraka. Ya, la ikraha fiddin. Ampun dipedot sampai sini, tidak ada paksaan dalam agama ini. Jangan dipedot, ada lanjutannya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah dijelaskan, telah tampak ar-rusydu, jalan petunjuk dari jalan ghayy, kesesatan. Ya silahkan dipilih. Milih dalan sing kono kira-kira lurus tembuse pundi Solo, napa sisih kono mangke jurang. Lah silahkan milih. Nah, itu seperti itu. Lalu mu'alif membawakan ayat ya. Yang pertama qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, "Wa man yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa, man di sini umum, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, budak, merdeka, bahkan jin dan manusia, ya jin nek sing mirengaken monggo ya. Semua itu wajib. Ya, wajib apa nanti kita jelaskan dalam ayat ini. Maka ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa, ada jinnya. Ya, makanya kalau kita ngeruqyah itu tekok ini, kalau dia kakean ngomong tekok ya kamu mau apa ya. Kalau Islam loh, kalau Islam kenapa kok ganggu? Islam enggak boleh ganggu, apalagi ganggu beda makhluk. Kalau dia ternyata saya kejawen ya. Iki jine kejawen, suruh ashadat. Dulu ada syekh itu hanya gara-gara apa ya? Ngeruqyah. Itu sampai apa ternyata beribu-ribu jin itu masuk Islam. Satu jin yang itu akhirnya ditundukkan masuk Islam, mengajak jin-jin yang lain. Ya, seperti itu ya. Silahkan dibaca nanti juga dalam tafsir surat Al-Jin. Kalau jin itu kadang apa? Berkerumun mendengarkan Al-Qur'an. Wa man yabtagi ghairal Islam, barang siapa yang mencari selain Islam dinan sebagai agama. Okay. Din itu artinya agama. Tapi kalau dalam surat Al-Fatihah itu bukan agama, ya. Maliki yaumiddin.
Malik itu raja, yaumiddin raja di hari agama. Salah. Din di ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu apa namanya? Hari kiamat. Raja di hari pembalasan. Jadi din itu maknanya kurang lebih, kalau di sini maknanya agama. Ya, barang siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, falan tidak akan pernah yukbal, yukbala, tidak akan pernah diterima minhu darinya, ya. Tidak dianggap, tidak di ACC. Sama siapa? Sama Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti kelak di hari kiamat, ya, di akhirat dia termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi. Khasirin di sini ya bisa jadi khasir yang maknanya kubro, ya. Karena secara keumuman ya, bukan hanya ayat ini ya. Yakni kubro itu besar, kerugian yang besar. Artinya dia kekal di neraka. Siapa ini? Orang-orang yang tidak masuk agama Islam. Orang-orang yang tidak memiliki agama, ya. Ateis, Kristen, ya, Nasara, ya sama ya, Kristen, Nasara, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, ya. Semuanya kalau tidak memilih agama Islam sebagai agama sampai ia mati, maka dia di akhirat akan mengalami namanya khosirah al-kubra. Khosirah yang kedua ialah khosirah al-sugra, yakni kerugian, ya, yang kecil tapi juga tidak kecil, ya. Maksudnya kecil itu dia di neraka tidak kekal, ya. Kenapa? Dikarenakan dosa-dosa besar, terkhusus dosa apa? Dosa yang berkaitan sesama hamba, nggih. Jadi jenengan kalau sebelum meninggal itu jangan sampai meninggalkan dosa antara sesama hamba. Kalau dosa kaitannya kali Allah itu gampil. Kita bertobat, istighfar tenanan, taubat nasuha, sudah beres. Allah, karena apa? Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau kita kaitin sama manusia, ya, dulu ada orang yang mati jihad ya pada hal ini. Nabi nggak mau nyolatkan, ya. Kenapa? Karena punya utang, ya. Bahkan kata Nabi apa? Orang itu tertolak ya dari masuk apa? Masuk surga. Kenapa? Karena ada utang. Ya, bisa dia delay, ya, ditunda masuk surganya karena ada hutang. Makanya itu kalau nek teng desa-desa niku enten tane acara sak derenge napa? Nggih. Mang sukseni ya. Terus biasanya kan kalau punya utang mengke segera, karena itu memang lah itu ada sunahnya malahan, ya. Jadi kalau punya utang dia harus mengumumkan, ya, supaya nanti tidak menjadi beban. Jadi jangan sampai kita punya ya, kesangkutan dengan orang lain, dosa terlebih, dolim, namanya dolim, ya. Sampai dia mengembalikan haknya, ya. Jadi pernah utang ngemplang, ya, rata orang yang nang masjid ngomong tiba nanti utang karo makmu apa karo imame karo muadzine gak tahu sholat ganti sholat kono, ya, nginggati terus rumang saya ini ku mboten ditagih, itu ditagih, ya. Hati-hati, ya. Jangankan masalah antara orang kaitan sama uang, makanya uang itu hati-hati loh, nggih. Jenengan di konco kental nek kirane ngutang iku hati-hati. Nek tarah jenengan iku rezekine pas-pasan, sugih ya ora, melarat ya ora. Ngerti kanca iki, ngerti jenengan watak iki nek nyilih biasanya angel. Ya daripada ilang sedulurane mending muni enek. Tapi kadang wong Jawa niku napa? Pekewo. Lah akhirnya napa? Disilai tapi getun. Lah pas arek nagih. Lah lae napa? Sing ditagih karo sing nagih galak sing ditagih. Akhirnya pedot. Jangankan itu saudara sama muslim, saudara tunggal, ya, karena warisan, ya. Uang itu seperti itu, ya. Kembali kepada khosirin tadi di atas, ya. Maka tidak akan diterima, ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim. Waladi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, ya. Nabi bersumpah. Nabi niku kira-kira nek ra sumpah nang ngendikane giroh mboten. Nek umpamane Nabi niku bicara tanpa sumpah, kira-kira beliau Nabi itu bohong tidak bicaranya tanpa sumpah loh? Tidak, ya. Jangankan Nabi setelah diangkat Nabi dan Rasul, sebelum jadi Nabi itu Nabi punya gelar napa? Al-Amin.
Amin itu orang yang amanah, jujur. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy itu kalau mau mencela Nabi lewat akhlak nggak bisa. Makanya di 12 nisisan disebut orang gila. Orang gila kan karuan, bisa apik lho ngedan iso wae berubah. Sihir, tukang sihir. Dia nggak bisa mencela ya. Orang pilihan beliau itu. Nabi bersumpah. Ini malah Nabi bersumpah. Ya demi jiwa Muhammad, ya demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tangan Allah. Artinya ini demi Allah gitu loh. Ya. Karena nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Demi cintaku padamu ra oleh Mas. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah mendengar diriku, ya. Tidaklah mendengarku siapa? Ahadun, salah seorang dari umat ini, yakni manusia yang hidup di zaman Nabi. Ketika Nabi diutus, dia masih dalam keadaan mempersaksikan Nabi kalau Nabi itu seorang nabi dan rasul. Ya, dia mendengar, ya. Yahudiyun au Nasraniyun, entah dia kalangan Yahudi atau Nasrani. Karena dua agama yang tersisa, ya, di zaman Nabi diangkat itu yakni dua agama apa? Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Makanya disebut ahli kitab karena mereka punya tuntunan. Ya, walaupun sampai sekininya bos blero, ya, zaman sekarang dah blero. Dah diubah-ubah, ya. Summa yamutu walam yu'min. Ya. Ya, dia sudah menyaksikan Nabi, mendengar Nabi diutus, tapi dia mati dalam keadaan belum beriman. Belum beriman karena tidak mau beriman. Kan udah dengar loh ya. Nek gak mendengar namanya apa? Namanya apa? Ada yang tahu? Saya lupa ya, bawa hadiah, sebenarnya enggaknya hadiah lupa tadi saya. Ada orang hidup di zaman Nabi tapi belum pernah mendengar Nabi, belum pernah melihat Nabi. Contoh nang Indonesia ini. Kan Nabi diutus dhisik bae jenengan dhisik dereng ngertos. Kemudian mati. Ini disebut apa? Orang kafir enggak? Kafir atau muslim? Orang nek hukumane iki nek salah. No. Tidak kafir, tidak muslim, namanya ahlu fatrah. Ya. Makanya ada yang menyebutkan ayahnya Nabi Muhammad SAW itu ada yang menyebutkan termasuk ahlu fatrah. Dan ini masalah orang tua Nabi itu di surga dan neraka itu masalah yang perbedaan ya, perbedaan yang sangat sengit. Jadi nggak asah geger, itu udah perbedaan sejak zaman dulu. Lalu saiki wong zaman saiki geger nih ayah Nabi masuk surga dan neraka iki wis dadine wong kurang piknik ngono wae ya. Ya. Dia gak gagas dheweke mlebu surga apa neraka, gagas bapake Nabi itu sudah perbedaan sejak zaman dulu, nggak usah diungkit-ungkit ya. Namanya ahlu fatrah. Lalu fatrah ini masuk apa? Masuk surga apa neraka ya, nanti diuji lagi ya. Kalau kita uji ini kan tentang mriki ya. Kalau orang mati syahid diuji mboten? Tidak diuji. Makanya ada beberapa pendapat, ada pendapat mengatakan nek wong mati syahid niku napa teng alam kubur enggak ditanya. Karena enggak ditanya. Mengapa ditanya wis benar sudah lolos kok ya. Jadi makanya benar zaman sahabat itu, sampai sahabat itu kalau saya punya nyawa double, saya pengen berjihad mati urip neh, jihad mati diurip neh, jihad neh, seperti itu, sampai seperti itu ya. Summa yamutu walam yu'min, dia pernah dengar kalau Nabi itu diutus tapi nggak mau beriman, tidak mau berbaiat ya, tidak mau baiat maksudnya nggak mau masuk Islam itu loh ya. Summa yamutu walam yu'min bila diursiltu bihi, kemudian ia mati dalam keadaan belum beriman terhadap kerisalahanku ya, yang aku diutus dengan risalah itu, illa kana min ashabinar, kecuali dia pasti termasuk penduduk neraka ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kan ada ayat toh, termasuk Nasrani, Yahudi itu semua ahli jannah, ada ayatnya. Tapi tunggu dulu, ini ialah orang Nasrani, orang Yahudi yang mereka hidup sebelum Nabi diutus, dan dia kalaupun Nabi diutus dia pindah Nabi baru, siapa? Nabi Muhammad. Makanya besok ketika Dajjal turun, kapan Dajjal turun Mas? Hari kiamat. Pinter nih ya. Siapa yang membunuh nanti? Yang akan Dajjal siapa?
Nabi Isa. Ya, barakallahu fikum. Maka Nabi Isa ketika ya disuruh untuk mengimami enggak mau mengimam. Ya, beliau lebih memilih jadi makmum, dan siapa yang berimam, yang jadi imam? Imam Mahdi. Tapi bukan Imam Mahdinya versi Syiah loh ya. Ada Imam Mahdi itu ya. Namanya Muhammad bin Qasim sama ya, atau wallahu alam ya. Namanya Abu Qasim Muhammad atau Muhammad bin Qasim, saya lupa ya. Yang jelas dia keturunan Quraisy ya. Maka Nabi Isa tidak mau jadi imam. Artinya apa? Nabi Isa sing kelasnya Nabi aja mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka juga puasa tapi berbeda dengan puasa kita. Mereka juga sholat tapi tentu sholatnya tentu berbeda dengan kita. Mereka juga ada jenengnya apa? Syariat taubat tapi berbeda dengan kita. Ya, orang Yahudi itu kalau melakukan dosa besar, tobatnya harus ditebus dengan apa? Nyawa, harus mati. Nek wong Islam nganggo syarat kuwi entek pisan. Seperti itu ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ada masa expired date, masa ED-nya itu ya. Saat Nabi Muhammad diutus, maka sudah expired. Injil sama Taurat sudah tidak digunakan. Tapi yang digunakan apa? Al-Qur'an. Betul nggih? Lanjut kepada ayat yang kedua. Inna dina indallahil Islam. Nah, ini sering kita dengar ya. Sesungguhnya ya, agama di sisi Allah, yakni yang diridhai Allah maksudnya, al-Islam ialah agama Islam ya. Maka Islam di sini maksudnya ialah bisa maknanya secara umum, bisa makna khusus. Ya, ini pernah dengar ya, mungkin jenengan sebagian juga pernah mendengar. Kalau makna umum ialah sesuai apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad dalam kitabnya yang lain, yakni al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Mana Islam ialah menyerahkan diri kepada Allah dengan jalan apa? Dengan cara mentauhidkan Allah, yakni mengesahkan Allah, yakni tidak menduakan Allah dalam peribadatan. Ya, salatnya, doanya, meminta syafaat, meminta apa? Istighosa, isti'anah ya, doa ya. Menyembelih hanya kepada Allah, tidak selainnya. Ini namanya mentauhidkan. Dan diikat dengan ketaatan kepadanya. Ya. Ada ayat salat, ada ayat zakat, ada ayat nggak boleh pacaran, Ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tidak sekedar taat, tapi juga harus ada nahi mungkar. Jadi kleru enek kiai ustad, aku ngajari sing apik-apik ae, nek sing elek wis meneng wae. Lah kok nek disebut sing elek ya ora payu. Ya. Wedi gak ditekakne neh ya. Wal bara'atu minasyirki, dan harus berlepas diri dari kesyirikan, wa ahlihi, dan pengusung kesyirikan, pelaku kesyirikan harus berlepas diri, harus mengingkari. Maka kata Nabi apa? Man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadi ya. Barang siapa man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang dari salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Ini simpel wisan. Dengan hati itu sudah paling lemah. Wadzalika ta'abul iman, dan ini selemah-lemah iman. Orang malah melu senang-senang ya. Enek nyembah beleh kebo nang larung kidul nih lho, sesajen apa jenenge, sedekah laut, malah melu senang-senang, keplok-keplok, malah selfie ya, diupload. Ini enggak ada baroah ya. Kok bisa seperti itu? Enggak ada rasa cemburu. Itu yang levelnya kesyirikan. Belum lagi levelnya yang kebid'ahan, belum lagi yang levelnya nanti apa? Levelnya maksiat. Enek kancane dhisik mulih kerja ke Jakarta, kancane SD ya, nggo oleh napa? Whisky. Ora malah ngandani, malah melu ya. Malah napa? Kayak nggawakne gelasnya, gelas. Enggak ada kemungkaran sama sekali. Minimal dia di situ mengingkari dengan hati, kalau enggak mampu dengan lisan ya. Ini di lain waktu nanti di syarah hadis ini ya, insyaallah. Jadi semua agama para nabi itu namanya agama Islam. Syariatnya berbeda-beda, caranya berbeda-beda ya, cara ibadahnya, tapi ujungnya sama-sama mentauhidkan dan berlepas diri dari kesyirikan. Makanya lafaz
syahadat apa? Kalimat tahlil. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan. Ini membuang seluruh sesembahan-sesembahan. Tidak ada. Dikosongkan, enggak ada. Set, enggak enak. Ditetapkan illallah, kecuali Allah, ya. Penetapan ini termasuk apa? Pengagungan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan la ilaha itu mengingkari seluruhnya. Kalau ada yang menyembah Maryam, ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah Buddha, la ilaha, tidak ada Tuhan seperti itu, enggak ada. Illallah, kecuali Allah. Lalu ada Islam, ini ada asbabun nuzulnya, ya. Ayat ini turun. Dulu di zaman Nabi, orang-orang musyrikin Quraisy itu berbangga-bangga. Saling bangga. Ini agama terbaik, yakni agama nenek moyang. Ya saat ini seperti itu kan. Nek ketoke nenek moyange enek ajarane, ya, walaupun menyelisih apa? Tuntunan Quran Sunnah, tapi seperti apa? Iki sing bener. Ya. Seperti sekarang ini, ya. Mereka membangga-banggakan di hadapan kaum muslimin, para sahabat. Lalu turun ayat ini. Inna dina indallahil Islam. Ya, agama nenek moyang itu enggak dianggap. Karena apa? Agama di sisi Allah yang diterima itu hanya al-Islam. Lalu makna yang khusus yakni agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, yang menghapus agama-agama nabi-nabi sebelumnya. Ya. Ayat yang menjelaskan tentang ini surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba. Ya. Dan telah kami turunkan kepada ilaika, kepadamu Muhammad Alkitab. Alkitab maknanya apa? Kitab apa, Dek? Kitab Wedan apa? Tripitaka? Al-Qur'an. Masya Allah. Gak ngantuk ini. Bil haqqi, dengan benar. Musaddiqon lima baina yadayhi, ya. Yang membenarkan ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya. Baina yadayhi ini bukan di depannya, tapi yang sebelumnya. Membenarkan apa toh? Membenarkan kalau kitab-kitab sebelumnya itu merupakan kitab yang benar-benar. Makanya katanya apa? Bil haqqi. Benar-benar turunnya dari Allah, bukan karangan manusia, bukan karangan Isa, bukan karangan Musa, bukan karangan Muhammad, tapi benar-benar turunnya dari sisi Allah. Ya, minal kitabi, dari kitab-kitab. Ya. Wa muhaiminan. Tafsirnya muhaiminan ialah hakiman. Maka Al-Qur'an ini akan sebagai hakim. Maknanya sebagai hakim apa? Kalau ada perbedaan antara Taurat, Injil, Zabur dan selainnya itu berbeda-beda, maka syariat itu berbeda-beda. Maka ketika turun Nabi Muhammad, maka yang dipakai ialah Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an juga adil. Ada beberapa syariat itu yang masih dipertahankan. Tapi juga ada syariat yang beberapa yang sudah hilang. Yang hilang contoh syariat tobat tadi, enggak ada. Syariatnya Nabi Muhammad, Islamnya Nabi Muhammad, nek tobat kudu mati, enggak ada. Tapi ada syariat khitan, yaitu sejak zamannya siapa? Sejak zamannya Nabi Ibrahim. Masih ada syariat haji. Ini juga ibadahnya Nabi Ibrahim. Korban masih dipakai. Puasa, apalagi puasa itu seperti ayat puasa. Apa? Min qablikum, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Telah wajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Dadose bahwasanya apa? Umat sebelum Nabi Muhammad itu juga puasa, cuma kita enggak tahu seperti apa puasanya. Bahkan puasa awal itu tidak seperti ini loh. Jadi dibaca tafsirnya ayat ini tadi. Ayat berikutnya dibaca. Puasanya zaman sahabat itu dulu enggak gitu. Dulu kalau ya ringkes wae. Kalau habis maghrib itu buka toh. Nek wis buka rampung mangan ngombe, nek es mandek lanjut puasa lagi. Seperti itu. Makanya dulu sahabat ada yang sampai enggak punya makanan karena dia harus bekerja, miskin, keturun ya. Keturun sampai Isya. Makanya dia enggak boleh makan ya. Sampai akhirnya lemes, sampai nanti berubah ya. Sampai berubah. Karena selama Nabi Muhammad itu masih hidup, masih ada perubahan-perubahan. Kecuali setelah Nabi itu pada haji wada maka sudah sempurna ya. Muhaiminan alaihi, maka hakiman ya, hakiman. Dia sebagai hakim di antara ajaran-ajaran sebelumnya. Ya. Ini pendapat yang kedua ya. Jadi bahwasanya ada Islam maknanya am secara umum,
Jadi ajaran seluruh nabi itu Islam. Ya. Maka orang Yahudi itu mengklaim kalau Nabi Ibrahim itu Yahudian. Ada di ayat ini kan ada itu. Kalau Nabi Isa mengklaim kalau Ibrahim itu Nasranian. Lalu Allah mengatakan apa? Tidak, bahwa bahkan dia itu merupakan muslimina. Bahkan dia termasuk muslim Islam. Ya, membantah kalimatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan Islam ini agama yang pertengahan ya, berbeda dengan agama yang sebelumnya ya. Saling sikut-sikutan. Ya, saling sikut-sikutan. Jadi merendahkan. Kalau Islam itu adil. Ya. Juga menghargai ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Berbeda dengan agama yang sebelumnya, orang-orang Bani Israel dari kalangan pengikutnya Nabi Musa yang kitabnya Taurat, dia itu kalau ngatain Isa itu anak haram. Ya. Kalau ngatain Maryam itu pezina. Karena apa? Karena nggak ada bapak. Sama nanti tapi kalau orang Nasrani mereka berlebihan ya. Yang satu menghujat Nabi, bahkan membunuh Nabi. Di ayat kan disebutkan kan, mereka itu gaweane orang Yahudi itu membunuh para nabi ya. Kalau pengikutnya Nabi Isa berlebihan ya. Karena dia itu Karena dia itu bisa lahir tanpa ayah, yang ibunya juga bisa melahirkan tanpa dibuahi sperma, maka dia seperti mengkultuskan sampai derajat Tuhan. Ya. Makanya pinter toh, siapa itu yang mengatakan? Ada toh, tapi sebenarnya bukan kalimatnya Zakir Naik, bukan. Itu sebenarnya kalimat ulama dulu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi bantah-bantahan sama orang Nasrani. Tuh, nek bergoro-goro ngono wae ora yo luweh hebat siapa? Nabi Adam. Tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau beralasannya jadiin Tuhan hanya gara-gara itu, maka Adam lebih berhak menjadi Tuhan. Jadi ada 3 ya. Manusia itu ada 3. Ada yang tanpa ayah, tanpa ibu, contohnya Nabi Adam. Ada yang tanpa ayah, hanya ibu, Nabi Isa. Ada yang cuma adanya laki-laki, ayah anggap ayah. Tidak ada ibu. Siapa? Siapa, Dek? Aku akan masuk ke pakai umuran adik ya walat. Sinten? Cuma ada ayah tapi nggak ada ibu. Buatan film loh, tenanan lagi. Nabi buatan Nabi sinten? Hawa itu tanpa ibu. Dia asalnya cuma diambilkan dari tulang rusuk yang paling atasnya siapa? Nabi Adam. Tulang rusuk terus jadi kun fayakun, jadi Hawa tanpa ibu. Cuma asalnya dari Adam ya, tapi bukan anaknya Adam, bukan kan anaknya ya. Seperti itu ya. Jadi A3 seperti itu. Tapi ada yang keempat, dengan ayah dengan ibu. Siapa contohnya? Jenengan kalih kula. Lah nek wong saiki ngarani napa ngarani? Bukan nek bapake lah, mboten maksudnya kok nek bapake mboten asine ya nek bapake tapi ndelik artinya. Tapi naudzubillah min dzalik. Dan sekarang banyak ya. Ojo bangga, wah anakku kayak Siti Maryam lah apa. Lah ora nek pake peteng bolak-balik. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Saya itu jaga di IGD. Tidak sekali 2 kali. Pernah menemui, saya nggak sebut nama karena nggak boleh ya, melanggar kode etik. Ada itu wanita G2 itu hamil yang kedua kali, Mas. Tak tekoki umurnya 19 tahun. Bapake pundi? Lah sing nganter sepuh kan dia gak mungkin bojone to kula ki. Jelas sinten bapake. Bapake mbake, nggih bapake mbake. Lah bapake niki bocahe pundi? Enggak jawab. Ngalih. Terus dia datang kepada saya, tak tanya lagi, ngapunten Pak. Niki sing ngurus sing enem mboten enten bapake pundi? Bapake ngbrebes, Mas. Ngapunten Mas. Kula niku kebobolan ping pindho. Jadi anak pertama itu juga tanpa ayah, yang kedua sama. Hati-hati loh nggih. Apalagi zaman ada HP ini. Tidak boleh nggih. Ayat berikutnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi' us-subula fatafarraqu bikum an sabilih.
surat Al-An'am ya. Yang pertama tadi surat Al-Imran 85 sama 19. Lalu yang ketiga ini surat Al-An'am ayat 153. Artinya, dan inilah hada sirati, dan inilah jalanku, jalannya Allah, mustaqiman yang lurus ya. Fattabi'uhu, maka ikuti. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan siratan mustaqim maksudnya ialah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah maksudnya hadis. Ora kok sunnah sing maknane nek diikuti untuk pahala, nek tinggal kira dosa mboten, itu sunnah secara fikih. Tapi sunnah maknanya hadis. Ya. Tuntunan Nabi. Ya. Inilah jalan yang mustaqim, yakni Al-Quran dan Sunnah. Fattabi'uhu, maka ikuti. Walat tattabi'u, janganlah kalian mengikuti subula, jalan-jalan. Tadi jalan mustaqiman cuma satu, disebutkan siroti. Siroti itu jalan juga, jembatan atau jalan sama ya. Disebutkan satu ya. Tapi dalam masalah jangan ikuti dikatakan subul. Subul itu jamak, plural, artinya jalan-jalan. Jalan-jalan akeh. Tapi kalau mufradnya tunggalnya apa? Sabil. Sabilun ya. Artinya apa? Jalan kesesatan itu banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan terpecah belah. Kenapa? Duwe dalan dhewe-dhewe. Kenapa? Karena berbeda dalam hal prinsip. Tidak mengikuti Quran dan Sunnah sesuai apa yang Nabi inginkan. An sabilihi, maka kalian akan terpecah belah dari jalannya Allah. Ya, al-ayat. Lalu Syekh mengatakan berkata Imam Mujahid, yakni muridnya Ibnu Abbas. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. As-subul maknanya al-bid'u was-subuhat, yakni kebid'ahan dan subuhat dan kerancuan berpikir. Subuhat itu kerancuan berpikir. Jadi kalau nggak ngerti Quran Sunnah itu hati-hati, pasti akan keblasok kepada subul tadi. Ya. Orang ngikuti Quran saja nggak mau, namanya apa ini? Namanya kelompok ingkaru sunnah. Bahkan saya pernah mendengar ya, saya tidak sebutkan namanya, semoga Allah mengampuni beliau. Ada yang mengatakan begini, oh nek enek Quran, enek hadis, tapi kok hadisnya kuwi bertentangan karo Quran, walaupun hadisnya sahih, maka otomatis hadisnya jadi dhaif. Lah iki belajar ilmu hadis kondi. Tidak. Al-Quran asalnya dari mana? Allah. Hadis asalnya dari mana? Hadis asalnya dari mana? Hadis asalnya dari siapa? Hadis. Nabi. Nabi karepe dhewe mergo ngipi karepe dhewe ngomong nyeplos apa mergo dari Allah, diwahyukan dari Allah? Dari Allah. Artinya Quran hadis asalnya dari sampeyan pengajian sedek aku ya. Bedheki terus lho. Malah ra teko sampeyan. Sesuatu yang asalnya dari Allah kira-kira beda tidak? Karepe tetap sama. Ya, tetap sama karena satu. Maka seperti itu, maka dari itu maka dari itu kok enek agama Tuhane tiga ini bingung. Yang duwe karep dhewe kok Tuhan yang ini karepe ngene, Tuhan yang itu. Contohnya apa? Agama Buddha. Ada Tuhan kemakmuran, ya. Ada Tuhan penghancur, ya. Dewa Wisnu apa Bima, Wisnu, Sri Dewi mbah apa saya enggak tahu. Brahma, itu kan beda-beda. Lah iki nek pemain sitok karepe ketak mlebu ning neraka, ora iso ke surga. Lah kan ya sengkel-engkelan, ya. Bingung, itu sudah enggak masuk akal, enggak logik ya. Maka agama yang secara logik ya logik, secara nas ya spesif, secara keajaiban ya ajaib ya. Arti gawa ajaib ya iso, Isra Mi'raj contohnya. Digawa logika ya iso, ya. Digawa fitrah apalagi karena agama fitrah, ya. Kata ulama, kalau ada Quran, ada hadis, dia nggak bisa mengkompromikan, ya, nggak bisa mengkompromikan. Maka yang cacat siapa? Yang lemah apanya? Hadisnya, Qurannya, atau siapa? Yang lemah ialah akalnya. Jadi belum sampai ilmunya. Jangankan masalah Quran karo hadis lah ya. Artinya gini ya, artinya kalau hadis itu sudah sahih, pasti nggak bertentangan. Nek dhewe ra iso nrimo dadi nek dhewe kurang sinau. Jangankan Quran sama hadis, sekarang saya bandingkan hadis sama hadis saja.
tuan rumah ya. Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi itu kencing sambil berdiri, maka dia pendusta. Artinya Nabi menurut Aisyah tidak pernah kencing berdiri. Jadi gak oleh loh. Jadi gak oleh loh. Anggap jadi larangan ya. Terus ada hadis Ali pernah melihat Nabi itu di semak-semak kencing sambil berdiri. Nah iki sing bener sing ndi, Mas? Sing bener sing ndi? Hadis ini sahih semua. Nek menurut kula lagi kirangan, nek menurut jenengan mungkin dhaif ya nih. Hah? Bener semua. Artinya harus dikompromikan. Cara mengkompromikannya bagaimana? Hadisnya kencing itu kan sambil duduk. Mungkin itu sesekali Rasulullah itu berdiri. Artinya seringnya duduk. Jadi kencing sambil berdiri hukumnya apa? Makruh. Sip. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Jadi nggak semua orang bisa jawab ya. Karena mungkin dia udah pernah belajar. Nanti ada seperti itu lagi ya. Hal-hal seperti itu. Meh akhir ya. Lalu kata Imam Mujahid, subul itu ialah bid'ah. Bid'ah itu ialah dalam masalah agama. Jadi kalau masalah duniawi nggak ada namanya bid'ah ya. Jadi kalau orang nggak ada istilah bid'ah itu kendaraan nggak. Terus akhirnya bid'ah. Nek lunga nang karangune numpak kebo. Enggak. Aja numpak pit kan termasuk bid'ah. Tidak. Bid'ah itu ialah dalam masalah agama saja. Jadi yang di luar syariat itu namanya ya silahkan dipakai ya, bukan bid'ah. Ya seperti itu nggih. Berbeda lagi namanya wasilah nih, beda lagi. Mikrofon itu termasuk wasilah dakwah, ya bukan bid'ah lagi. Karena kalau zaman Nabi ada, tentu Nabi pasti akan pakai apa? Mikrofon kalau ada, pasti itu. Karena nggak ada penghalang, ya. Karena ada maslahatnya. Ya nggak usah jawab bid'ah ya. Biasanya ki masalah bid'ah ki nek kalau nek teng kampung ya rada alon-alon kok. Wasyubuhat yakni kerancuan berpikir. Kerancuan berpikir ini adalah apa? Pemahaman-pemahaman yang batil. Ya. Jadi subul-subul tadi dikarenakan bid'ah dan dikarenakan kerancuan berpikir. Kerancuan berpikirnya orang Syiah apa? Mereka mengatakan kalau Al-Qur'an itu sudah diubah oleh Jibril. Bahwasanya Jibril itu sudah berkhianat. Aslinya nabinya itu harusnya siapa? Ali. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan rancu berpikir. Maka dia orang Syiah mengkafirkan orang selain Syiah. Ini khusus orang Syiah yang ekstrim, Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Zaidiyah lebih ringan, yakni cuma mengususkan Ali itu lebih utama daripada Khulafaur Rasyidin yang lain. Nanti yang ekstrim lagi Ali itu pencipta. Tentu ini hukumnya apa? Orangnya kafir karena mengakui Nabi Ali sebagai pencipta. Ya. Makanya gak gaduh, ya. Syiah sama orang gak gaduh. Ada yang mengatakan lagi sholat itu kalau bagi orang thariqah, dia sudah sampai derajat ma'rifat hakikat ya. Hakikat ma'rifat hakikat, dia sudah tidak wajib lagi namanya sholat. Sholat itu kanggo wong kowe syariat. Aku wis hakikate wis ma'rifat wis kenal Allah, bahkan sudah manunggaling kawula Gusti. Namanya agama apa ini? Ya mana oleh Gusti itu sesi jenar. Iya itu ada, sesi jenar itu memang ada. Cuman dhisik dihukum, maka dihukum mati kan sama Wali Songo karena sesat ya. Akhirnya apa? Ia sudah tidak terkena syariat, rumangsane dheweke ya. Makanya ada kiai ya, konangan nang hotel karo artis ya, ditangkap. Saya ini sudah bebas kok, seperti ini tidak zina. Saya zina itu kan bagi orang-orang yang itu kan susah, nggak bahkan gato. Maka orang yang bahkan mengatakan dia apa? Saya sudah tidak wajib lagi. Lah dheweke kira-kira nek karo nabi nes kira-kira ilmane gedhe. Wong nabi itu loh yang atasnya sudah nabi itu sholat, jangan sholat wajib, sholat malam sampai kakinya bengkak pecah. Karena pas saking lamanya.
istighfar minimal 100 kali. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis berikutnya, saya perpendek, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fawaradun. Nek dalam Arba'in Nawawi ma laisa minhu, ya. Barang siapa yang mengada-ada, gawe-gawe, ngubah-ngubah fi amrina dalam syariat kami. Syariat kami maknanya ibadah kami, ya, peribadatan. Hada ini, agama Islam ini, ma laisa fihi, yang bukan asalnya dari syariat. Fahuwa raddun, maka ia raddun ay mardudun, tertolak. Tidak ada pahalanya, tidak dianggap. Jenengan sholat subuh rumangsane dina Minggu prai ditambahi 2 rakaat neh dadi 4. Ditolak apa diterima? Ditolak. Bahkan disebutkan dalam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dalam hadis lainnya disebutkan, ya. Setiap bid'ah itu sesat dan itu tempatnya ialah di neraka, ya, dalam hal syariat. Ini ahdas itu yang mengadakan pertama kali, ya, sing gawe. Kalau kita mengikuti orang lain, hadis yang berikutnya, man amila amalan. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tapi tidak dibangun di atasnya perkataan Allah dan Rasul. Tidak ada contoh tuntunannya, ya. Juga tidak ada pendapat dari para ulama yang diakui, ya. Qiyas atau yang selainnya, fahuwa raddun, maka juga tertolak. Ya. Maka kita pentingnya itu setelah kita mempelajari akidah juga mempelajari apa? Fikih, mana yang itu ada tuntunannya, mana yang tidak, mana yang itu yang masih dibolehkan, mana yang itu termasuk perbedaan pendapat yang kita nggak boleh, yang nggak boleh apa? Saling menyalahkan, ya. Ada masing-masing. Masalah kunut baik bingung. Udah, ya. Udah, kalau dia Syafi'iyah pakai kunut nggak masalah, ya. Mesti diyakini ngoten. Kalau dia imam dia Hanafiyah nggak pakai kunut, ya memang wajar, karena Imam Abu Hanifah nggak mau kunut karena menganggap kunut itu bukan sunnah, ya. Seperti itu, nggih. Gitu, nggih. Sebagai penutup, artinya sebagai penjelas lagi, kalau Islam itu wajib bagi semua, ya. Kata Nabi, ini kabar gembira, nggih, bagi kita semua. Sebagai penutup, Nabi mengatakan seluruh umatku kelak akan masuk surga. Pendosa, dosa besar, ya? Ya tidak? Masuk surga enggak? Masuk surga. Perkara engko arep disiksa sik apa? Na'udzubillah. Itu hak Allah. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Para sahabat heran, kok ada orang yang enggan, ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menaatiku maka ia berhak masuk surga. Pentingnya kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi, ya. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Riyadhus Shalihin, sing rada pendek Arba'in Nawawi, Bulughul Maram. Itu tuntunan Nabi di akhlak. Masalah Riyadhus Shalihin itu ada akhlak-akhlak Nabi bagaimana, ya. Maka dia berhak masuk surga. Mengikuti Nabi berhak masuk surga, ya. Dan barang siapa yang bermaksiat, memaksiatiku, yakni menyelisih Nabi. Nabi bilang hadap ke barat, dia malah hadap ke timur. Nabi bilang harus ke arah utara, dia malah ke selatan, ya. Faqad aba. Barang siapa yang memaksiatiku, maka sesungguhnya orang ini telah enggan masuk surga. Ya silahkan milih taat Nabi apa mengingkari Nabi atau memaksiati Nabi. Semoga kita semua mati dalam keadaan Islam husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha